Halo Lur, masih bersama Arab. Kali ini saya akan membawakan alur cerita sebuah film tentang dua orang yang terbangun 90 tahun lebih awal dari hibernasinya untuk menuju sebuah planet baru. Perjalanan menuju planet baru ini menggunakan kapal ruang angkasa yang kesemua penumpangnya berada dalam tabung hibernasi. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal luar angkasa bernama Avalon dengan tujuan ke suatu planet bernama Homestead 2. Kapal dengan pilot otomatis ini berisikan 258 awak kapal dan 5.000 orang penumpang yang kesemuanya berada di dalam kapsul hibernasi. Suatu ketika dalam perjalanannya, Avalon melewati sekumpulan asteroid dan menabrak salah satu asteroid yang cukup besar hingga mengakibatkan beberapa kegagalan sistem. Meski Avalon secara otomatis bisa memperbaiki beberapa kegagalan sistem, tetapi salah satu kapsul penumpang bernama James Preston luput dari sistem otomatis Avalon dan membuatnya terbangun sebelum saatnya. Good morning, James. Setelah terbangun dari tidurnya yang cukup lama, Jim mengalami pusing karena efek samping dari hibernasi. Tetapi dia akhirnya bisa mengatasi hal itu dengan instruksi otomatis dari sistem Avalon. Setelah kondisinya sedikit membaik, Jim kemudian menuju ruang presentasi untuk pengenalan kehidupan koloni di Homestead 2 sebelum para penumpang membaur dengan koloni yang sudah terlebih dulu sampai di sana. Will you all please take a seat? Jim yang mengira akan banyak orang di ruangan ini ternyata tak mendapati satu orang pun, dan hanya ada hologram yang memberikan penjelasan sesuai sistem meski dia menanyakan di mana keberadaan penumpang lainnya. Hide worlds. Where is everybody? Mengetahui ada hal yang tak beres, Jim mulai berkeliling memasuki beberapa ruangan yang semestinya menjadi tempat berkumpul penumpang sampai ke ruang kendali pilot, tetapi hasilnya tetap nihil. Setelah itu, Jim menuju ke sebuah ruangan di mana di sana dia mendapatkan jawaban bahwa Avalon telah meninggalkan bumi selama 30 tahun dan akan menyelesaikan perjalanannya menuju ke Homestead 2 yang masih akan ditempuh selama 90 tahun lagi. Jim menyadari kalau dia terbangun lebih awal dari semestinya, yang seharusnya semua orang dibangunkan 4 bulan sebelum mencapai Homestead 2. Mengetahui hal itu, kemudian Jim berinisiatif untuk mengirim pesan ke bumi dengan mengatakan bahwa ada masalah pada kapsul hibernasinya yang membuatnya terbangun lebih awal. Namun sayang, pesan yang dikirimkannya itu akan sampai ke bumi dalam waktu 19 tahun dan akan mendapatkan balasan dari bumi 50 tahun lagi. Ketika akan kembali ke kabinnya, Jim melihat seseorang yang ada di bar dan setelah didekati, ternyata orang yang dilihat Jim hanyalah sebuah robot android penjaga bar bernama Arthur. Jim yang masih kebingungan dengan yang ia alami mencoba menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia juga mencoba memperbaiki kapsul hibernasinya, tetapi usahanya itu belum berhasil. Selain itu, Jim juga berusaha untuk membuka ruang kendali dengan berbagai cara agar dia bisa membangunkan para awak kapal untuk membantunya. Akan tetapi, usaha Jim juga masih sia-sia. Beberapa bulan berlalu, kegagalan sistem kembali terjadi di Avalon. Jim yang menyadari bahwa dirinya akan menua dan mati di Avalon, memilih untuk menjalani hidup dengan bersenang-senang dan menikmati semua fasilitas yang ada di Avalon. I did exactly what you just did. Namun setelah sekian lama hidup sendirian, Jim mulai merasa bosan dengan kehidupannya selama ini. Ketika tengah berkeliling di ruang hibernasi, Jim menemukan sebuah ruangan yang mana di ruangan itu terdapat sebuah baju astronot. Jim kemudian memakai baju astronot itu untuk mencoba melayang di luar angkasa. Setelah kembali ke Avalon, Jim yang sudah terlalu lama hidup sendirian terpikir untuk mengakhiri hidupnya, tetapi dia mengurungkan niatnya. Ketika Jim akan kembali ke kabinnya, Jim melihat seseorang wanita yang sangat cantik bernama Aurora sedang tertidur dalam kapsul hibernasinya. Jim yang terpesona akan kecantikan Aurora kemudian mencari profil tentangnya. Diketahui kalau Aurora adalah seorang penulis. Sejak saat itu, dia sering menghabiskan hari-harinya di samping kapsul Aurora. You are funny.
Jim sempat berpikir untuk membangunkan Aurora dari hibernasinya agar dia tak hidup sendirian lagi. Akan tetapi Jim berpikir jika dia melakukan hal itu akan membuat Aurora menderita karena harus hidup di Avalon seumur hidupnya. Setelah cukup lama berpikir dengan segala resikonya, Jim yang sudah tak bisa lagi hidup sendirian membulatkan tekadnya untuk membangunkan Aurora dari hibernasinya. Tak lama kemudian Aurora pun terbangun, tetapi hal itu membuat Jim panik dan bingung dengan apa yang telah dia lakukan. Setelah sekian lama, akhirnya Jim bisa bertemu dan berbicara dengan seseorang. Aurora yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi diberitahu Jim bahwa hanya merekalah yang terbangun dari hibernasi meski Jim mengalaminya lebih dulu setahun silam. Dia juga mengatakan kalau perjalanan yang harus mereka tempuh untuk mencapai Homestead 2 masih membutuhkan waktu 89 tahun lagi. Hal itu sempat membuat Aurora panik dan berlari menuju ke kapsulnya untuk kembali hibernasi. Namun Jim kembali mengatakan kalau mereka tak bisa lagi hibernasi karena kapsulnya sudah dirancang khusus untuk digunakan sekali saja. Setelah itu Jim pergi ke bar untuk menemui Arthur. Di sana dia mengatakan telah membangunkan Aurora dari hibernasinya dan meminta Arthur untuk tetap menjaga rahasia itu dari Aurora. Keesokan harinya Jim mengajak Aurora untuk sarapan bersama sekaligus memikirkan cara agar mereka bisa kembali hibernasi. Jim kembali menjelaskan bahwa dia sudah melakukan berbagai cara untuk bisa hibernasi serta mencoba untuk membuka ruang kendali Avalon. Namun tetap saja semua yang dilakukannya selama ini sia-sia. Mengetahui mereka sudah tak lagi bisa melakukan apapun, Aurora dan Jim mencoba menjalani hidup mereka seperti biasa dengan bersenang-senang hingga membuat mereka berdua semakin akrab. You serious? Dead serious. Partner mode. Here we go. Let's see it. Oh. Whoa, whoa. You did great. Okay, one more time. One more time, let's see. Suatu hari Jim berniat mengajak Aurora untuk makan malam bersama Arthur. Tentu saja hal itu dengan senang hati diterima Aurora. You clean up pretty good yourself. You went shopping. Setelah selesai makan, Jim mengajak Aurora untuk pergi ke sebuah tempat yang ia datangi sebelumnya. Di sana dia meminta Aurora untuk memakai baju astronot agar bisa melihat keindahan luar angkasa. Aurora yang terpesona akan keindahan luar angkasa berterima kasih pada Jim karena selama ini ia sudah membuatnya merasa hidup serta melupakan semua masalah yang ada. Sejak saat itu hubungan mereka berdua semakin dekat hingga sering menghabiskan waktu bersama selayaknya sepasang kekasih. You kill me. Tak terasa sudah setahun lamanya mereka hidup dan menghabiskan waktu bersama. Ketika berbincang dengan Arthur, Aurora mengatakan kalau sudah tak ada lagi rahasia di antara mereka. Mendengar hal itu, Arthur kemudian merespon dengan mengatakan kepada Aurora bahwa Jimlah yang sudah membangunkannya dari hibernasi. Jim yang sejenak pergi ke toilet ternyata sudah berniat ingin melamar Aurora. Tetapi Aurora yang sudah tahu apa yang sudah dilakukan Jim, membuatnya kecewa dan tak habis pikir kenapa Jim tega melakukan hal itu. Aurora meminta Jim untuk menjauh dan tak lagi mendekati dirinya. Sejak saat itu, Aurora sama sekali tak ingin melihat bahkan mendengar suara Jim. Karena akibat perbuatannya, Aurora kini harus hidup di Avalon seumur hidupnya. Tidak hanya itu, Aurora juga sempat berniat ingin membunuh Jim atas perbuatannya. Namun Aurora mengurungkan niatnya. Jim yang menyesali perbuatannya mencoba menjelaskan alasannya membangunkan Aurora dan meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Tetapi Aurora masih belum bisa memaafkan Jim karena sudah menggagalkan mimpinya untuk tinggal di planet baru. Hari berganti hari ketika kegagalan sistem Avalon terus-menerus bermunculan,
tiba-tiba Jim dan Aurora mendengar suara seseorang yang merupakan salah satu pilot Avalon bernama Mansusko. Kapten yang juga terbangun dari hibernasi karena kegagalan sistem mengetahui ada yang tak beres pada Avalon. Kemudian mengajak Aurora dan Jim untuk masuk ke ruang kendali yang selama ini Jim coba untuk membukanya. Di dalam sana mereka mencoba mencari apa yang menyebabkan kegagalan sistem pada Avalon. Namun mereka tak menemukan data apapun tentang kerusakan itu. Can't we turn the ship around, go back to Earth? Terpaksa pemeriksaan harus dilakukan secara manual dengan pembagian tugas. Kapten yang pergi memeriksa kabel hibernasi kemudian mengetahui bahwa Jim yang telah membangunkan Aurora, karena ia tak menemukan kerusakan apapun pada kapsul Aurora saat itu. Setelah itu dia kembali memeriksa kegagalan sistem lain dan kembali bertemu dengan Aurora. Aurora meminta Kapten untuk melakukan sesuatu pada Jim yang sudah membangunkannya dari hibernasi. Akan tetapi Kapten tak memiliki wewenang sama sekali akan hal itu. Ketika Jim dan Kapten sedang beristirahat, mesin Avalon tiba-tiba mati total dan membuat sistem gravitasi tak berfungsi sama sekali. Aurora yang sedang berenang hampir saja kehilangan nyawa sebelum akhirnya sistem gravitasi kembali normal. Setelah kejadian itu, Jim, Aurora, dan Kapten kembali berkumpul untuk memeriksa apa yang menyebabkan mesin Avalon tiba-tiba mati. Setelah diperiksa, akhirnya mereka berhasil menemukan bahwa sudah banyak kegagalan sistem yang terjadi di Avalon secara berturut-turut selama 2 tahun terakhir. Mengetahui hal itu, mereka berusaha mencari sumber kerusakan dengan pergi ke ruang mesin Avalon. Ketika mereka sampai di ruang mesin, Kapten tiba-tiba jatuh pingsan dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dia mengalami banyak gangguan dalam tubuhnya akibat efek samping dari hibernasi. Mengetahui hidupnya tak lama lagi, Kapten memberikan tanda pengenalnya agar Aurora dan Jim bisa mengakses seluruh ruangan di Avalon. Setelah meninggalnya Kapten, Jim dan Aurora bergegas mencari sumber kerusakan di Avalon yang kini semakin parah. Dalam perjalanan mereka mendapati Arthur juga mengalami kerusakan. Jim terpaksa menonaktifkannya dan kemudian pergi ke ruang mesin. Jim dan Aurora berhasil menemukan sebuah lubang yang mengarah ke ruang mesin utama. Ternyata serpihan dari asteroid yang menabrak mereka 2 tahun lalulah yang menjadi penyebab kerusakan di Avalon. Kini mereka harus mencari cara untuk memperbaikinya dengan mengganti salah satu bagian sistem yang rusak dengan yang baru. Akan tetapi kerusakan masih terjadi dan semakin memburuk. Jim memutuskan keluar dari Avalon untuk membuka pintu reaktor dari mesin utama yang terbakar, agar api yang ada di dalam reaktor mesin utama bisa keluar. Hal itu harus dilakukan karena jika tidak Avalon akan meledak bersama dengan semua penumpang di dalamnya termasuk Jim dan Aurora. Sebelum pergi, Aurora meminta Jim untuk kembali dengan selamat karena dia tak mau kehilangan Jim. Aurora bergegas kembali masuk ke ruang mesin utama. Ketika akan menarik tuas, dia terkena baut yang terpental dan mengenai lengannya. Sementara itu, Jim yang berhasil membuka pintu reaktor mendapati kalau pintu tidak bisa tetap terbuka dan harus ada yang menahannya. Karena sudah tak punya banyak waktu lagi, mau tidak mau Aurora menarik tuas dengan sekuat tenaganya sambil menahan panas api yang keluar dari dalam mesin utama. Akhirnya usaha mereka itu berhasil. Akan tetapi Jim terpental karena ledakan dan membuatnya terombang-ambing di luar angkasa.
Dengan menggunakan tanda pengenal kapten, Aurora mendapatkan akses penuh dari semua sistem yang ada dan berhasil menyelamatkan Jim. Setelah Avalon kembali berfungsi normal, Jim dan Aurora memutuskan untuk memakamkan jasad Kapten keluar angkasa. Kemudian Jim mengatakan pada Aurora bahwa mereka bisa hibernasi kembali, namun hanya ada satu pot saja yang bisa digunakan untuk hibernasi. Jim meminta Aurora untuk masuk ke dalamnya agar ia bisa hibernasi dan saat terbangun nanti Aurora sudah sampai di Homestead 2. Aurora yang sudah terlanjur mencintai Jim menolak hal itu dan memilih untuk tetap tinggal bersama Jim. "88 tahun kemudian, akhirnya Avalon hampir sampai ke planet baru mereka yaitu Homestead 2. Semua awak kapal dan penumpang terbangun dari kapsul hibernasi mereka masing-masing. Mereka melihat keadaan Avalon yang kini berbeda dari awal ketika keberangkatannya.